Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 81, wanita hamil itu aneh, jadi harus sabar. 5 menit berlalu, Ara sudah tertidur pulas dengan wajah damainya. Sementara Ray terus mengetuk pintu dan memanggil dari luar. Walaupun dengan suara pelan, Zo mengambil tisu. Lalu membersihkan sisa air mata di wajah Momi dan menarik selimut. "Zo, mana Momi Munak?" ucap Ray dengan wajah frustasi dan langsung lega. Begitu melihat Ara sudah tertidur pulas di atas ranjang Zo. "Momi, kenapa, Dat?" tanya Zo yang sebenarnya heran di sikap Mominya akhir-akhir ini. Yang sering menangis gara-gara hal sepele. Namun jika Momi sudah menangis, Zo tidak akan bertanya lebih banyak. Selain menenangkan dan melakukan apapun yang Mominya minta, Zo sangat tidak bisa melihat Momi menangis. "Momi bilang apa tadi?" tanya Ray pada anaknya yang berdiri dengan wajah bingung. "Dedi jahat tidak mau menemaninya tidur," jawab Zo apa adanya. "Padahal masih jam 7 loh, Dat," ucap Zo menatap jam dinding yang bahkan belum juga jam 7. Dan Zo tahu juga kalau sedari sore dedinya berada di ruang kerja. "Momi kok aneh ya akhir-akhir ini, Dedi?" Kemarin aja dia minta Zo mengambilkan putik jeruk di halaman belakang. Dan akan memakannya, Dat. Cerita Zo terus. Tanya Ray penasaran. "Ya Zo, laranglah. Masa putik jeruk mau dimakan?" Jadi Zo ambil lagi dan melemparnya ke Gat agar tidak dimakan. Tapi Momi malah menangis karena itu. Ucap Zo dengan wajah tertunduk merasa bersalah. Telah membuat Momi menangis walaupun niatnya baik. Besok kalau Momi punya keinginan penuhin aja ya, Nak," kata Ray menatap Ara yang sudah tidur itu bergantian dengan Zo. "Tapi kan itu nggak sehat, Dat," bantah Zo. "Momi itu sedang hamil, dan orang hamil itu memang punya banyak sekali permintaan dan perilaku aneh. Jadi Zo harus sabar ya menghadapi Momi selama beberapa bulan ke depan," ucap Ray pada anaknya. "Jadi Zo beneran bakal punya adik, Dat?" tanya Zo berlonjak senang. "Iya, tapi sepertinya adik Zo sangat nakal dan banyak tingkah," ucap Ray menahan senyum melihat karakter Ara. Yang sangat jauh berubah semenjak hamil. "Wah, pasti dia perempuan, aku tidak sabar ingin menjahatinya, Dat." Tawa Zo yang akan sangat senang sekali. Punya adik perempuan lucu yang suka ngambek. Zo akan membuat dia menangis dan ngambek setiap hari dengan senang hati. Adiknya belum lahir aja udah punya niat jahat. "Kamu sebagai kakak harus menyayangi adik kamu yang cuma satu itu," tegas Ray. "Iya, Dedi, Zo bakal sayang banget sama adik," ucap Zo yang sudah sejak lama ingin punya adik. "Ayo kita temani Momi dan adik tidur," ajak Zo kembali menutup pintu kamarnya setelah Ray masuk. Tengah malam.
kalian berdua ini ngapain peluk-peluk? Ucap Ara begitu terbangun mendorong Ray dan Zo yang tidur memeluknya. Lepasin. Ucap Ara meronta-ronta sampai Ray dan Zo terbangun. Kan kami temani Momi tidur. Ucap Zo yang duduk bersama dedinya menatap Ara yang marah-marah itu. Enggak usah, Momi bisa tidur sendiri. Ucap Ara, tapi kalian berdua pindah atau Momi yang pindah kamar? Ucap Ara yang membuat Ray dan Zo mau tidak mau turun dari ranjang. Ini bantal kalian. Ucap Ara melempar satu bantal pada mereka yang masih berdiri. Demi Tuhan, Ara benar-benar merasa muak melihat wajah mereka berdua. Kita tidur di sofa saja, Dedi. Ucap Zo yang ternyata lebih sabar daripada Ray. Ray meletakkan bantal yang tadi dilempar Ara ke atas sofa lalu berbaring. Sini, Dedi peluk. Ucap Ray merentangkan tangan agar Zo masuk ke pelukannya. Sehingga mereka berdua bisa kembali tidur pulas walaupun tanpa selimut. Pagi harinya begitu Ara terbangun dia menguap dan kaget. Karena tidur sendiri di kamar Zo. Hei, bangun, kenapa kalian berdua tidur di sini? Tanya Ara berlutut di dekat sofa, membangunkan Ray dan Zo yang tidur berpelukan tanpa selimut. Bukannya semalam Momi yang mengusir kami, tidak boleh tidur di ranjang. Ucap Zo duduk mengucek matanya. Kapan? Tanya Ara menggaruk tengkuknya. Menatap Zo dan Ray yang masih berbaring bergantian. Ingat lagi, Mom, masa udah lupa? Ucap Zo menatap Mominya, yang kembali seperti biasa tidak galak seperti semalam. Ya mana mungkin Momi usir kalian, Momi kan sayang kalian. Pernyataan Ara mengecup kening Zo dan Ray bergantian. Lalu keluar kamar untuk menyiapkan sarapan seperti biasa. Zo dan Ray saling tatap. Setelah ditinggal Ara yang sama sekali tidak ingat apa yang dia lakukan semalam. Apa semalam Momi mimpi ya, Dad? Tanya Zo yang membuat Ray tertawa spontan. Kan sudah Dedi katakan kalau wanita hamil itu aneh, jadi harus sabar. Ucap Ray mengelus kepala anaknya. Lalu menyuruh Zo mandi karena akan berangkat sekolah. Ray masuk ke kamar utama untuk mandi dan bersiap-siap. Karena akan berangkat ke kantor pagi ini. Dedi, panggil Ara mengetuk pintu kamar mandi. Kenapa? Tanya Ray membuka pintu kamar mandi. Hanya memakai handuk yang terlilit di pinggangnya. Dedi udah selesai mandi? Tanya Ara. Belum. Jawab Ray tersenyum menatap wajah Ara, yang tiba-tiba senang mendengar Ray belum mandi. Peluk Ara dulu. Ucap Ara meronta-ronta senang memeluk. Dan menikmati aroma tubuh Ray yang sangat harum menurutnya. Astaga sayang. Senyum tertahan Ray melihat Ara yang sampai menyusup ke ketek Ray. Dedi harum banget, gak usah mandi. Ucap Ara mengajak Ray kembali duduk di tepi ranjang. Sayang, Dedi kan mau berangkat ke kantor, masa nggak mandi sih?
Nanti bau asem loh suami kamu, ucap Ray mengelus punggung Ara yang duduk di salah satu pahanya. Dedi nggak usah ke kantor, di rumah aja sama Ara, ucap Ara bergelayut manja di leher Ray. Dedi ada meeting penting pagi ini. Kalau Ara memang mau sama Dedi terus, ikut aja ke kantor Dedi ya, ucap Ray mengecup pipi Ara. Terus Zo? Tanya Ara yang ingat anak mereka. Zo kan sekolah pulangnya juga sore, ucap Ray mengelus-elus punggung Ara yang bersandar manja padanya. Ya udah, Ara ikut Dedi aja, ucap Ara dengan semangat pergi ke ruang ganti, menyiapkan baju Ray sekaligus mencari baju untuk dipakainya. Sayang, jangan pakai baju begini, tidak sopan karena terlalu terbuka, ucap Ray dengan lembut memeluk Ara yang berdiri di depan cermin setelah memakai crop top dengan bawahan rok mini, sehingga memperlihatkan bodi dan perut rata Ara secara jelas. Walaupun Ara sudah punya anak satu dan sekarang sedang hamil 1 bulan, tapi bodinya masih sangat bagus layaknya gitar spayol yang begitu berbentuk. Ih, bagus Dedi, ini namanya Korean style, ucap Ara yang sangat menyukai penampilan barunya. Iya bagus dan Ara cantik memakainya, tapi cuma boleh pakai di depan Dedi saja, ucap Ray membalikkan Ara menghadapnya, menatap mata Ara dengan dalam. Ray tahu Ara memakai pakaian seperti itu hanya karena pengaruh kehamilannya, karena biasanya Ara sangat anti dengan pakaian terbuka. Bahkan kadang disuruh pakai rok dia lebih memilih pakai celana. Yah, kalau begitu orang-orang mana tahu kalau bodi Ara bagus. Suara lesu Ara, masa pakai baju ini cuma di depan Dedi? Rengek Ara, ya kan Ara memang milik Dedi. Jadi cukup Dedi yang melihat dan tahu semuanya, ucap Ray dengan bahasa sederhana dan sabar menghadapi Ara yang akhir-akhir ini memang jauh berubah karakter. Tapi Ara juga gak relakan tubuh Dedi dilihat orang lain? Tanya Ray yang dibalas gelengan oleh Ara. Begitupun Dedi, jadi jangan pakai baju ini keluar kamar. Apalagi keluar rumah ya, ucap Ray yang diangguki Ara lalu segera mengganti bajunya. Anak pintar bisa diarahkan ternyata, batin Ray mengelus perut Ara. Selesai bersiap-siap mereka turun ke lantai dasar, menghampiri Zo yang sudah duduk di meja makan. Menunggu mereka sambil mengolesi roti dengan selai. Zo, mengapa untuk Mommy 4 rotinya? Tanya Ara menatap setumpuk roti yang sudah Zo siapkan di piring untuknya. 1 untuk adik Mom, jawab Zo yang masih mengolesi selai di roti untuk Dedinya. Ara dengan spontan mengelus kepala Zo lalu mengecupnya dengan sayang. Janji dulu sama Mommy kalau Zo akan sayang sama adik, ucap Ara mengangkat kelingkingnya. Janji, adik sehat-sehat di dalam perut Mommy, biar nanti kita bisa main, ucap Zo mengelus perut Mominya yang masih rata. Semalam kamu bilang mau jahatin. Tawa spontan Ray memakan roti yang sudah Zo siapkan untuknya.
Sekali-kali tidak apa-apa Dedi. Kekeh Zo, Dedi rencananya juga gitu. Tawa Ray dan Zo bersamaan membayangkan anak manja ngambek karena dijahatin. Heh, Momi pukul ya kalian, ucap Ara menatap Ray dan Zo dengan galak. Enggak loh Mom, kami bercanda. Kami kan sayang banget sama adik. Ucap Zo menyuapi Ara sarapan. Awas kalian jahat aku gigit. Sesampai di ruang kerja, Ray duduk di kursi kerjanya dan menatap Ara yang masih berdiri di sebelahnya. Sayang duduklah nanti kakinya pegal karena terlalu lama berdiri. Ucap Ray menarik satu lagi agar Ara bisa duduk. Ara mau duduk di pangkuan Dedi? Tanya Ray menatap Ara yang diam menunduk itu. Boleh, tanya Ara dengan suara pelan. Boleh, ayo duduk di sini. Ucap Ray merangkul Ara lalu mengecup keningnya. Mau menemani Dedi bekerja? Tanya Ray yang diangguki Ara yang hanya duduk tenang di pangkuan Ray. Ray menyalakan laptop, lalu mulai bekerja tanpa terganggu dengan Ara yang duduk di pangkuannya. Hampir 30 menit kemudian Ray curi-curi pandang menatap Ara. Yang benar hanya duduk diam di pangkuan Ray. Tanpa melakukan aktivitas apapun, atau sekedar menyentuh tubuh Ray. Seperti kebiasaannya jika duduk di pangkuan Ray. Sayang mengapa diam saja? Tanya Ray dengan heran mengelus lengan Ara yang duduk miring itu. Nggak apa-apa, Ara cuma mau duduk aja di pangku Dedi. Jawab Ara yang memang sedang tidak menginginkan apa-apa. Mau makan snack atau makanan lain? Tanya Ray menatap Ara yang hanya menggeleng. Pertanda benar-benar tidak ingin apa-apa. Dedi lanjut kerja aja Ara temenin. Ucap Ara bersandar ke dada Ray. Ara kalau ngantuk tidurlah. Ucap Ray yang memperhatikan semenjak hamil. Ara sangat mudah lelah sehingga harus istirahat yang cukup. Tapi kan masih pagi. Ucap Ara dengan suara pelan. Ya apa salahnya, jika mengantuk tidurlah. Ucap Ray dengan lembut mengelus-elus kepala Ara agar tertidur. Ara mau tidur di peluk Dedi. Ucap Ara yang matanya sudah mengantuk sekali itu. Iya Dedi peluk kok. Baru sebentar Ara sudah tertidur pulas. Membuat Ray tersenyum lebar menatapnya. Sekarang Ray paham, bahkan punya stok kesabaran yang cukup banyak. Untuk menghadapi istrinya yang sedang hamil anak kedua mereka. Mungkin ini kehamilan kedua bagi Ara. Tapi mood dan perasaan sensitifnya melebihi ibu hamil anak pertama. Sehingga Ray harus jadi suami tangguh untuk itu. Lampiaskanlah nak semua keinginan kamu pada Dedi. Tapi jangan siksa Momi ya. Dia sudah cukup menderita hamil dan melahirkan Kakso seorang diri. Ucap Ray dengan lirih, yang tidak akan pernah keberatan Ara meminta apapun padanya. Karena itu tidak akan sebanding dengan penderitaan Ara saat hamil Zo. Ray bekerja dengan fokus dan profesional di hadapan para stafnya.
yang memang diminta Ray untuk datang ke ruangannya saja. Sayang bangun, ayo kita makan siang. Ucap Ray membangunkan Ara yang sudah tidur cukup lama. Sayang. Lembut Ray mengecup kening Ara. HMMH, Ara mau tidur aja nggak mau makan. Ucap Ara membenamkan wajahnya di dada Ray. Iya, nanti tidur lagi tapi makan dulu. Ucap Ray dengan lembut berpindah duduk ke sofa. Ara nggak lapar. Ucap Ara menolak saat Ray menyuapinya makanan. Masa belum lapar kan udah siang. Ucap Ray tetap menyuapi Ara makan. Ayo makan sedikit ya, nanti Dedi belikan es krim deh. Bujuk Ray yang membuat Ara langsung semangat makan. Janji ya, Ara mau es krim kotak yang 1 kilo. Ucap Ara yang diangguki Ray tanpa membantah. Iya, tapi makan dulu ya. Ucap Ray menyuapi Ara makan. Lagi. Ucap Ray ketika Ara sudah menggeleng padahal baru beberapa suap. Ara nggak pengen makan, Dedi mau es krim. Kata Ara yang belum dibelikan es krim tapi sudah ngiler. Iya, nanti kita beli tapi makan 2 suap lagi. Syarat Ray karena Ara masih makan terlalu sedikit. HMMH. Rengek Ara dengan wajah tertunduk, tapi masih tetap mengunyah makanan yang Ray suapi. Ayo 1 suap lagi, bisa kan? Ucap Ray khawatir juga nanti Ara akan muntah. Tapi jika tidak dipaksa begitu Ara sangat malas sekali makan nasi. Takutnya nanti dia malah sakit karena kekurangan asupan. Udah, ayo Dedi belikan es krim. Ucap Ray mengajak Ara ke kantin perusahaan. Pilihlah. Ucap Ray membuka sendiri freezer box agar Ara bisa memilih. Mau yang ini. Ucap Ara mengambil 1 ember es krim berat 5 kilo dalam freezer box itu. Hei, ini tidak dijual kan? Tanya Ray pada staf kantin itu sambil mempelototi mereka. Yang ini tidak dijual nyonya. Ini ada stok es krim untuk topping minuman. Jelas pelayan kantin itu dengan sopan pada Ara. Ara mau ini Dedi. Rengek Ara tetap menginginkan es krim itu. Sekalipun sudah tahu kalau itu adalah stok kantin. Tapi Ara benar-benar ingin memakannya. Sayang itu stok kantin kalau kamu ambil. Nanti mereka jualan apa? Kasihan karyawan lain. Kalian ingin topping es krim kan? Tanya Ray menatap ratusan staf dan karyawan yang sedang makan di meja terdiam melihat mereka. Iya. Jawab mereka bersamaan. Pilih saja yang lain ya. Masa sebanyak ini es krim tidak ada yang Ara sukai? Ucap Ray dengan lembut. Menunjukkan ratusan es krim di dalam freezer box yang sangat panjang itu. Mau ini? Kata Ara keras kepala sekali itu, ya itu saja tidak mau yang lain. Huf. Ray menarik nafas panjang menatap Ara yang sudah bersedih. Karena Ray terus meminta Ara memilih es krim yang lain dalam freezer minimarket sekaligus kantin perusahaan. Dedi, Ara mau es ini.
Ucap Ara hampir mewek, benar-benar menginginkannya. Iya, kita beli. Ucap Ray memenuhi permintaan Ara. Yang sepertinya begitu tidak bisa dia tahan keinginannya. Biar bodyguard yang bawakan. Ucap Ray lalu menggenggam tangan Ara. Kembali membawa dia berjalan menuju ruang kerja. Bersambung.